Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali dalam pertemuan materi masih di biologi. Aduh, kok susah sekali tuh. Materi ilmu pengetahuan alam atau IPA pada kelas 7 SMP. Saya itu kalau materi seperti ini taunya apa? Taunya itu Pak Jul itu ini materi biologi gitu. Karena di sini babnya kan organisasi kehidupan. Dan juga kalau SMA itu kan Pak Zul mengajarnya fisika, kimia, biologi seperti itu. Jadi kebawahnya kalau membawakan tentang biologi ya saya sebutkan biologi, padahal yang diajar itu anak-anak SMP. Padahal SMP kan belum mengenal biologi, adanya masih tetap IPA. Jadi antara fisika dan biologi itu digabungkan. Oke, kita langsung saja untuk latihan yang nomor 1. Organel sel yang berperan dalam proses fotosintesis pada tumbuhan adalah jelas itu merupakan plastida. Karena apa? Karena di bagian plastida lah itu terkandung nanti zat hijau daunnya ada di situ. Kemudian nomor 2, jaringan adalah bagian dari tubuh yang terdiri atas sekelompok sel. 3, sel akan mengalami pertumbuhan dengan cara melakukan pembelahan. Organel yang berperan untuk tugas tersebut adalah yang C. Yang khusus untuk pembelahan adalah sentriol. Tapi sentriol hanya ditemukan di hewan ya kalau sentriol itu. Jadi di tumbuhan itu nggak ada. Tapi tetap saja tumbuhan itu juga bisa melakukan pembelahan sel-selnya. Itu terdapat pada jaringan meristem. Jadi jaringan meristem itu biasanya terdapat pada ujung akar, ujung batang, dan ujung daun. Kenapa dia bisa membelah? Karena kalau tidak membelah nggak mungkin dia tambah tinggi, tambah besar. Nah, jadi pembelahan sel itu tidak hanya pada hewan, tapi juga pada tumbuhan juga bisa aktif membelah. Kita lanjut nomor 4. Dalam proses transportasi sel, membran sel hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu yang disebut dengan semi-permeable. Nomor 5, berikut yang termasuk organel sel. Berikut yang termasuk organel sel bermembran adalah jelas nukleus. Jadi inti sel atau nukleus itu juga ada membrannya. Selanjutnya nomor 6. Bagian sel yang terdapat kandungan karbohidrat, lemak, protein, dan fosfor berperan sebagai, nah ini lebih tepatnya pada bagian apa? Bagian sitoplasma. Nah disitulah semuanya sintesis berlangsung. Nah dari pilihan jawaban, penghasil energi, pengatur kegiatan sel, pengatur keluar masuk zat. Kalau penghasil energi itu mitokondria, pengatur kegiatan sel itu inti sel atau nukleus, pengatur keluar masuknya zat itu adalah membran sel, yang lebih tepat adalah sintesis protein. Gitu ya. Kita lanjut untuk yang nomor 7. Paramecium, amoeba, cyanobacteria adalah contoh dari organisme uniseluler atau organisme bersel satu. Berikut organel sel yang hanya ditemukan pada sel hewan tadi saya sudah sebutkan, yaitu sentriol dan lisosom. Oke, mudah ya. Nomor 9, pigmen daun atau klorofil paling banyak ditemukan pada jaringan jelas palisade. Palisade itu jaringan boleh dikatakan sebagai yang bentuknya seperti pagar. Jadi garis lurus biasanya seperti ini. Nah, seperti ini biasanya jaringan pagar itu. Jadi kayak pagar gitu. Kita lanjutkan nomor 10. Gambar tersebut merupakan bagian dari jaringan jelas sekali ini. Seperti jaringan pagar. Maka kita jawab jaringan palisade. Nomor 11, jaringan yang terdiri atas sel yang akan mengalami penebalan pada dinding yang mengandung lignin dan selulosa disebut dengan jaringan sklerenkim. Jangan sampai salah atau ketukar dengan kolenkim. Nah, ini sama-sama merupakan jaringan penguat.
kolenkim dan sklerenkim itu. Tapi yang mengandung lignin dan selulosa adalah sklerenkim. 12. Jaringan yang letaknya berkesinambungan dari akar batang hingga ke daun dan bagian tubuh lain hingga membentuk suatu saluran disebut dengan jaringan pengangkut. Ya, jaringan pengangkut itu terdiri dari silim atau pembuluh kayu dan fluim atau pembuluh tapis yang masing-masing kalau silim berfungsi mengangkut air sampai ke daun, air dan zat hara sampai dari akar sampai ke daun, sedangkan fluim itu untuk mengedarkan sari-sari makanan dari daun ke seluruh tubuh. Oke, kita lanjut nomor 13. Bagian yang ditunjuk oleh huruf Y terdiri atas otot dengan ciri. Nah, ini adalah bagian usus ya. Atau secara umum kita mengatakan bahwa usus itu merupakan salah satu bagian dari organ pencernaan. Nah, organ pencernaan sendiri itu tersusun atas otot polos. Ya. Jadi, ciri-ciri otot polos itu apa? Ciri-ciri otot polos adalah kedua ujungnya meruncing, mempunyai satu inti sel saja. Oke, ini udah jelas belum ya? Sebentar. Saya takutnya menurut saya jelas, tapi nanti menurut audien nggak jelas, itu malah repot. Oke, kita lanjutkan. Nomor 14. Jaringan tulang keras adalah jaringan yang tersusun dari sel-sel tulang yang mengandung banyak zat kalsium. Yang membuat keras itu ada kalsiumnya. Proses fotosintesis membutuhkan air dan gas karbon dioksida. Air diperoleh dari akar, diangkut dengan jaringan pengangkut, sedangkan gas karbon dioksida didapatkan melalui udara yang masuk ke daun melalui stomata. Kalau pada daun itu pakai stomata ya. Kalau sebentar. Benar, stomata. Kemudian nomor 16. Jaringan pada sel hewan yang berperan mengedarkan sari-sari makanan, oksigen, karbon dioksida dan zat lain adalah jaringan darah. Jadi jaringan pengangkut atau alat transportasi pada manusia adalah darah. Oke, nomor 17. Gambar tersebut merupakan bagian dari sistem. Nah, ini jelas, ini ada inti sel, ini dendrit ya ini. Kemudian ini ada akson. Nanti ke depan kalian akan adik-adik sekalian bisa mempelajari tentang struktur sel saraf. Kalau ini bentuknya adalah bentuk sel saraf. Ini dendrit, kemudian benang-benang yang seperti ini tuh namanya akson. Jadi yang tepat adalah sistem saraf. Kita lanjutkan nomor 18. Kumpulan beberapa jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu disebut dengan organ. Mudah sekali ya ini. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berperan mengumpulkan dan memproses informasi. Berikut yang termasuk organ indera adalah jelas mata, karena mata adalah indera penglihatan. Mulut itu bukan indera ya. Yang lebih tepat itu adalah lidah sebagai indera pengecap. Kemudian 20. Organ ginjal adalah bagian dari sistem organ yang berfungsi atau yang berperan sebagai sistem ekskresi, karena ginjal itu mengekskresikan urin. Ya, air kencing. Itu bahasa ilmiahnya kan urin. Kemudian nomor 21. Organ pada tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun. Ini sudah jelas. Tidak perlu buka-buka buku lagi. Nomor 21. Kemudian nomor 22. Tingkatan organisasi kehidupan dimulai dari yang terkecil hingga terbesar adalah sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Yang B, nomor 22. Kemudian nomor 23. Sistem organ yang terdapat pada hewan atau manusia tetapi tidak terdapat pada tumbuhan adalah jelas saraf. Karena apa? Kita tidak menemukan tumbuhan itu memiliki sel saraf. Seperti itu. Kita lanjutkan, kita perhatikan di sini ada huruf X ya, di sini. Di sekitaran ujung kerongkongan atau ujung batang tenggorok.
Bagian yang ditunjuk oleh huruf X merupakan pemisah pada sistem jelas. Mulut itu adalah organ pencernaan, sedangkan tenggorokan adalah organ pernapasan. Jadi pemisah pada sistem pencernaan dan pernapasan. Selanjutnya nomor 26. Nah, untuk nomor 26, organ tersebut ini hati ya, gambar hati ya. Organ tersebut termasuk ke dalam sistem pencernaan dan sistem ekskresi ya. Karena dalam pencernaan dia berfungsi untuk menawarkan racun, sedangkan kalau pada sistem ekskresi hati itu berfungsi untuk mengekskresikan empedu. Seperti itu. Itu merupakan alasannya. Wah, cepat sekali ya. Ini durasi baru 10 menit udah bisa bahas 25 soal 25 soal pilihan ganda ya. Kita lanjut untuk yang ke B. Apa saja persamaan dan perbedaan jaringan tumbuhan dan jaringan hewan? Jelaskan. Oke, Pak Jul sudah buat catatannya ini. Persamaan. Pak Jul bahas persamaan dulu antara hewan dan tumbuhan. Jaringan pengangkut, kalau pada tumbuhan itu punya pembuluh angkut atau pembuluh silim dan floem, pembuluh tapis atau pembuluh tapis dan pembuluh ayak. Pembuluh kayu dan pembuluh tapis. Kalau tapis itu nama lainnya pembuluh ayak. Tapi kalau pada manusia itu juga punya jaringan pengangkut, namanya pembuluh darah. Kemudian jaringan penguatnya atau penyokongnya, kalau pada tumbuhan memiliki jaringan kolenkim dan sklerenkim. Seperti yang tadi ya, mengandung lignin dan zat selulosa, sehingga batang tumbuhan itu kan lebih keras dan kokoh. Nah, kalau pada manusia itu juga punya jaringan penguat atau penyokong, yaitu jaringan tulang. Sama ya. Nah, kemudian jaringan dasar, kalau pada tumbuhan itu memiliki jaringan palisade dan jaringan bunga karang atau jaringan pembentuk pengisi, itu jaringan dasar. Kemudian kalau pada manusia itu memiliki jaringan otot. Ya. Jadi kayak seperti kita itu kan tulangnya dibungkus oleh otot. Nah, itu merupakan jaringan dasarnya. Nah, sedangkan perbedaannya yaitu kalau pada tumbuhan itu memiliki jaringan epidermis, sedangkan manusia tidak. Kemudian perbedaan satu lagi adalah manusia memiliki jaringan saraf, tapi kalau pada tumbuhan tidak memiliki jaringan saraf. Nah, itu adalah salah satu poin perbedaannya. Selanjutnya, mengapa organel lisosom hanya terdapat pada sel hewan saja sedangkan tumbuhan tidak ada? Jelaskan. Nah, kita kembalikan saja kepada fungsi lisosomnya. Lisosom itu merupakan kantong penghasil enzim pencernaan. Ya, kantong penghasil enzim pencernaan yang biasa digunakan oleh hewan-hewan itu untuk membantu dalam proses pencernaan makanan. Sel hewan dalam membantu pencernaan makanan. Ya, contohnya saja kalau pada ruminansia atau hewan-hewan ruminansia, hewan yang memamah biak, yang memakan rumput, itu umumnya mereka punya enzim penghancur lignin dan selulose. Seperti itu. Jadi makanya pada hewan itu punya lisosom. Ya. Nah, alasannya kenapa tumbuhan tidak? Karena tumbuhan itu tidak mungkin mencerna makanan yang seperti halnya bentuknya seperti yang dimakan oleh hewan ruminansia. Seperti itu. Karena makanan tumbuhan kan hanya sebatas zat hara, air, dan karbon dioksida, dan tidak butuh enzim pencernaan. Seperti itu. Gitu ya. Kita lanjut. Bagaimanakah 3 perbedaan dari otot lurik, otot polos, dan otot jantung? Jelaskan. Oke, di sini Pak sudah tuliskan ya di sini.
Ini otot lurik, polos, jantung. Jumlah inti, lurik itu intinya banyak, polos intinya hanya satu di tengah, jantung itu bercabang, nggak punya inti. Bentuk otot, lurik itu gelang, gelap, terang, berselang-seling. Ya seperti lurik itu loh. Jadi hitam putih, hitam putih, hitam putih berselang-seling. Sedangkan kalau polos itu bentuknya tetap polos, jantung itu bentuknya seperti otot lurik. Lokasinya otot lurik itu pada organ anggota gerak. Jadi pada pergerakan tangan, kaki, pokoknya semuanya yang bergerak atau yang sadar. Yang digerakkan bisa sadar. Itu ototnya lurik. Sedangkan kalau otot polos itu pada organ pencernaan. Kalau jantung jelas lokasinya di jantung. Sifat kerjanya, lurik itu sifat kerjanya sadar, polos itu sifat kerjanya tidak sadar, jantung itu sifat kerjanya tidak sadar. Oke, gitu ya, paham ya? Ini sudah saya buat tabel seperti ini yang menurut Pak Jul sudah sangat ringkas. Kemudian nomor 4. Nomor 4. Jika sentriol hanya terdapat di sel hewan, bagaimana sel tumbuhan membelah? Nah, tadi sudah saya terangkan bahwa sel tumbuhan itu juga membelah. Karena apa? Pada ujung akar, ujung batang, ujung daun itu memiliki jaringan meristem. Jaringan-jaringan meristem itu sifatnya jaringan muda, di mana sel-selnya itu masih aktif membelah. Seperti itu. Jadi tidak butuh sentriol, karena tumbuhan sudah punya jaringan meristem yang masih muda, yang masih aktif membelah. Seperti itu alasannya. Kemudian nomor 5. Bagaimana penyusun sistem organ pada tumbuhan? Jelaskan. Nah, tadi sudah Pak Jul terangkan ya, bahwa penyusun sistem organ pada tumbuhan itu adalah akar, batang, dan daun. Jadi organnya itu organ akar, organ batang, dan organ daun. Kalau tiga-tiganya itu dikumpulkan, maka akan membentuk sistem organ pada tumbuhan. Seperti itu. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup jelas untuk pembahasannya. Semoga bisa bermanfaat, pembahasan yang sangat singkat, ringkas, dan padat. Malah ada 30 soal ini. 30 soal sudah kita bahas selama kurang lebih berapa ini? 18 menit. Jadi belajar itu nggak perlu lama-lama, yang penting continue, sedikit tapi continue, dan semua materi atau soal-soal paham, mengerti, dan besoknya itu harapannya tidak lupa. Gitu ya. Saya akhiri, semoga membantu buat adik-adik sekalian dalam belajar dan meningkatkan prestasi di sekolah masing-masing. Saya akhiri, terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.